Forgive me, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Adik-adik dimanapun menyaksikan tayangan ini, pada hari ini saya akan menyampaikan satu topik pembahasan pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang menjadi materi pelajaran kita pada semester 1. Tayangan ini saya buat untuk lebih memudahkan adik-adik menyaksikannya, mengaksesnya, baik ketika berada di ruang belajar maupun ketika tidak berada di ruang belajar. Pada kesempatan ini materi kita adalah pembahasan tentang malaikat selalu bersamaku. Judul ini sebetulnya adalah pembahasan tentang iman kepada malaikat. Namun adik-adik, sebelum kita membahas tentang malaikat selalu bersamaku atau iman kepada malaikat ini, ada baiknya kita akan melihat kompetensi inti yang kita ingin capai dari pembelajaran ini. Yang pertama bisa dilihat pada layar, bahwasanya yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, bekerja sama, toleran, damai, santun, dan juga responsif dan proaktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif. Adapun KI3 yang menjadi kompetensi inti daripada pelajaran kita ini, yang pertama adalah memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dan indikator daripada pembelajaran kita ini, adik-adik bisa simak pada tulisan yang saya munculkan pada layar berikut ini. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan memulai pembahasan kita ini dengan terlebih dahulu saya ingin mengajak adik-adik untuk menghayati atau mengingat sekiranya kita berada pada tempat yang di tempat itu, di mana pada tempat itu ada CCTV yang mana kamera perekam ini akan siap untuk memantau aktivitas kita ketika berada di tempat itu. Maka tentu saja adik-adik semuanya akan merasa waspada oleh karena merasa diawasi oleh kamera pemantau itu. Atau ketika berada di tempat yang dimana adik-adik merasa aktivitasnya dipantau. Maka tentu pada saat itu adik-adik akan merasa diawasi dan akan selalu berbuat tidak sembarangan. Maka demikianlah adik-adik
ketika kita meyakini bahwasanya dimanapun kita berada, kita dipantau dan ada malaikat yang senantiasa membersamai kita. Pada pelajaran kita kali ini sebetulnya akan disajikan selama 3 kali pertemuan, namun pada pertemuan kali ini saya hanya akan menyebutkan beberapa pokok pembahasan saja, yang selebihnya akan kita bahas pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga nantinya. Di antara pokok pembahasan kita pada pembelajaran kita ini, yang pertama adalah bagaimana memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, bagaimana mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya. Kemudian yang ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Dan yang terakhir nanti, apa hikmah beriman kepada malaikat. Adik-adik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat yang pertama, bagaimana makna beriman kepada malaikat. Yang pertama, iman, ya, itu bermakna meyakini, ya, meyakini sesuatu dalam hati dengan keyakinan sekuat-kuatnya, ya, dan keyakinan yang tidak ragu, ya, tentang sesuatu. Karena itu ketika kita berbicara tentang iman kepada malaikat, berarti kita meyakini adanya makhluk yang tidak nampak, adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang secara kasat mata tidak terlihat oleh mata kita. Adapun adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat ini, ya, dia berasal dari kata malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malakah. Ya, bentuk jamak dari kata malakah yang terambil dari kata lakah, yang artinya, adik-adik sekalian, menyampaikan sesuatu. Kata malaikat, ya, sebagai bentuk jamak daripada al-malaikah, ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib, yang tidak nampak, tidak terlihat oleh mata kita, tetapi dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita harus yakini keberadaannya. Selanjutnya, bagaimana hukum mengimani malaikat yang tidak nampak ini? Ya. Ini adalah fardu ain, dalam artian kewajiban setiap orang. Ya, fardu ain, kewajiban setiap orang untuk meyakininya. Karena itu adik-adik sekalian, meskipun malaikat ini tidak nampak, malaikat ini tidak terlihat, tetapi harus kita yakini bahwasanya dia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dan menyertai kita sesuai dengan tugas masing-masing. Ya. Karena itu, sebelum kita melihat pada pertemuan berikutnya nanti, di antara nama-nama dan tugas daripada malaikat yang ada ini, kita akan melihat dulu, atau kita menyebutkan dulu di antara dalil-dalil tentang perintah beriman kepada malaikat ini. Buat adik-adik yang saya sudah kirimi buku digital dan mungkin sudah mendownloadnya, dan buat adik-adik di rumah yang memiliki buku paket pembelajaran atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bisa dilihat pada halaman 109. Di situ ada dalil-dalil, setidaknya ada 2 dalil Al-Quran dan 1 hadis dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan adik-adik cermati ayatnya, silahkan dianalisis ayatnya, dan kemudian mudah-mudahan dengan itu adik-adik bisa memahami dan menghayati apa makna daripada kandungan 3 dalil yang disajikan dalam buku itu. Ya. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana memahami atau mengetahui nama dan tugas daripada malaikat itu. Tapi yang tak kalah pentingnya dulu adalah berapa sih jumlah malaikat? Ya, mungkin sejak SD, ya, sejak berada di bangku SMP, adik-adik mungkin pernah mendengarkan bahwasanya jumlah malaikat itu ada yang mengatakan 10.
Ada pula yang mengatakan jumlahnya lebih daripada itu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya jumlah malaikat itu tidak terhitung jumlahnya, ya, bahkan dia lebih banyak dia lebih daripada 10, bahkan jumlahnya tidak diketahui. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat ini bukan hanya 10 adalah dalil yang mana disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya dalam setiap harinya, ya, di Baitul Ma'mur, ya, malaikat datang di tempat itu untuk kemudian sholat 2 rakaat dengan jumlah 60.000, dan setelah itu kemudian pergi, dan hari esoknya kemudian setelah itu kemudian datang dengan jumlah yang sama, dan begitu seterusnya setiap hari, ya, begitu seterusnya setiap hari, menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat itu banyak dan jumlah malaikat itu bukan hanya 10. Akan tetapi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian menyebutkan bahwasanya yang wajib diketahui secara terperinci, ya, yang wajib kita ketahui secara terperinci adalah 10, ya, berikut dengan tugas-tugasnya masing-masing. Lebih detailnya nanti akan kita lebih lengkapi pada pembahasan pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Buat adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar, ya, atau pada link yang nantinya kita share pada kolom komentar. Demikian, mudah-mudahan semuanya kabarnya tetap baik-baik dan bisa mengambil faedah dari tayangan ini, dan untuk kita lebih jelaskan nanti ketika tatap muka di kelas nantinya. Hadanallahu wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.